Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sari Sekar dari program studi S1 PJJ Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas UAS, yaitu yang harus mempresentasikan dari materi tugas UTS. Selanjutnya, di sini ada materi manajemen keuangan internasional, ada 6. Yang pertama itu peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Yang kedua, kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia. Dan yang ketiga, analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Keempat, konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan Indonesia. Yang kelima ini, dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang. Dan yang terakhir adalah penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan MNC. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lebih lengkapnya terkait peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Yang pertama itu adanya pengambilan keputusan investasi internasional. Salah satunya yaitu dengan anggaran modal internasional, yaitu mengalokasikan dana untuk proyek di berbagai negara untuk memaksimalkan nilai perusahaan secara global. Yang kedua itu adalah pengambilan keputusan pendanaan internasional, yaitu juga struktur modal internasional. Jadi kita menentukan proporsi utang dan ekuitas yang optimal untuk setiap anak perusahaan di berbagai negara dengan mempertimbangkan perbedaan biaya modal dan regulasi. Kemudian ada manajemen modal kerja internasional, salah satunya yaitu manajemen piutang dan utang dagang internasional. Lalu ada manajemen risiko internasional, yaitu misal fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi nilai aset, liabilitas, dan arus kas perusahaan. Kemudian ada juga pelaporan dan pengendalian keuangan internasional. Nah, di sini bisa dilakukan kayak konsolidasi laporan keuangan, transfer pricing, dan juga memastikan patuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi di berbagai negara. Kemudian adanya pengelolaan pajak internasional, lalu perencanaan keuangan jangka panjang. Selanjutnya, di sini ada terkait kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia. Di sini adanya investasi langsung asing. Jadi eh, ada juga permodalan asing ini membawa modal investasi dalam jumlah besar ke Indonesia yang digunakan untuk membangun pabrik, misalkan infrastruktur juga. Nah, untuk investasi ini menciptakan lapangan pekerjaan, lalu meningkatkan kapasitas produksi juga, dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan cadangan devisa. Kemudian kontribusi lainnya itu transfer teknologi dan keahlian, lalu adanya penciptaan lapangan pekerjaan, lalu peningkatan ekspor dan devisa yang sebelumnya tadi saya jelaskan, lalu juga ada pendapatan negara, pengembangan infrastruktur dan efek persaingan dan peningkatan kualitas, lalu ada peningkatan sektor pariwisata dan industri terkait juga. Kemudian untuk analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN, di sini analisis yang pertama itu kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Di sini ada tantangannya, misalkan inflasi dan stabilitas ekonominya. Nah, tetapi ada peluang, jadi dapat mendorong integrasi ekonomi yang lebih besar dan menciptakan stabilitas di kawasan ini. Selanjutnya, ada perbedaan sistem keuangan dan kebijakan moneter. Tantangannya itu kebijakan moneter yang berbeda dan berbeda otoritas moneter yang terpisah. Peluangnya ini adanya integrasi sistem keuangan yang dapat menciptakan stabilitas ekonomi dan mendorong aliran modal. Selanjutnya ada tantangan politik dan kedaulatan. Lalu ada pengaruh terhadap sektor perdagangan juga, misalkan yang terkena dampak yaitu pada industri keuangan. Selanjutnya ada integrasi infrastruktur ekonomi dan keuangan. Selanjutnya, untuk konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan Indonesia ini, satu, adanya fluktuasi nilai tukar yang lebih tinggi. Yang kedua, ada pengaruh terhadap biaya impor dan ekspor juga. Lalu, yang ketiga, ada meningkatkan kompleksitas manajemen keuangan. Di sini ada lebih jelasnya. Selanjutnya, ada juga berpengaruh terhadap daya saing dan keuntungan.
Selalu ada pengaruh terhadap kebijakan pemerintah dan bank sentral juga. Lalu ada pengaruh terhadap investasi asing dan dampak pada sektor perbankan dan pembiayaan. Seperti itu. Lalu di sini juga ada dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang. Jadi di sini ada neraca perdagangannya bisa surplus dan defisit. Nah, di sini juga untuk aliran modal dan investasinya, jadi masuk keluarnya modal asing ini dapat menyebabkan apresiasi dan dapat menyebabkan depresiasi mata uang domestik. Kemudian ada perubahan dalam posisi cadangan devisa. Kemudian persepsi pasar dan sentimen ekonomi karena di sini posisi neraca pembayaran juga mempengaruhi persepsi pasar terhadap stabilitas ekonomi suatu negara. Kemudian ada kebijakan moneter dan intervensi bank sentral. Jadi negara juga dapat menggunakan cadangan devisanya nih untuk campur tangan di pasar valuta asing guna mempengaruhi nilai tukar mata uang. Selanjutnya, di sini ada penerapan mode translasi dalam penyusunan laporan eh, MNC ini. Nah, di sini metode translasi ini adalah proses konversi laporan keuangan anak perusahaan yang menggunakan mata uang asing menjadi laporan keuangan yang dapat dibandingkan dalam satu mata uang yang konsisten. Selanjutnya, di sini ada dampak penerapan mode translasinya yaitu dalam hal laporan keuangan konsolidasi, ini mencerminkan perbedaannya nilai tukar antara anak dan induk perusahaan yang dapat menyebabkan keuntungan atau kerugian transaksi. Kemudian ada fluktuasi laba, lalu berpengaruh juga pada penilaian aset dan kewajiban. Kemudian ada keuntungan dan kerugian transaksi ini. Bisa jadi ini tercermin dalam laporan laba ruginya sehingga perusahaan itu perlu kebijakan dalam pengelolaan dampaknya. Selanjutnya untuk tujuan metode metode translasi ini yaitu yang pertama ini adalah mengkonversi nilai aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tercatat dalam mata uang asing ke dalam mata uang laporan induk. Selanjutnya juga ada metode translasi yang umum digunakan, ada kurs historis, metode kurs penutupan, ada metode kurs rata-rata. Selanjutnya, di sini ada multinational company, yaitu yang telah mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Di sini adanya globalisasi produksi dan pengembalian sumber daya. Jadi teori keunggulan komparatif ini mengasumsikan negara fokus pada produksi barang dengan biaya rendah dan berdagang untuk barang yang lebih mahal diproduksi. Kemudian ada pengalihan teknologi dan menciptakan keunggulan kompetitif. Di sini untuk teori keunggulan komparatif ini menyatakan negara dengan biaya rendah lebih unggul dalam memproduksi barang tertentu. Namun, MNC sering membawa teknologi dan keahlian ke negara tanpa keunggulan komparatif. Selanjutnya, ada skala ekonomi dan keunggulan kompetitif. Lalu, eh, ada juga penciptaan pasar baru dan diversifikasi. Di sini, teori keunggulan komparatifnya itu fokus pada spesialisasi biayanya. Namun, MNC ini dapat memperkenalkan produk dan pasar baru di negara tanpa keunggulan komparatif. Selanjutnya ada dominasi pasar dan persaingan global. Jadi, ketika dalam beberapa kasus MNC yang lebih besar ini dan lebih kuat dapat mempengaruhi kebijakan perdagangan dan memanfaatkan posisi yang dominan itu. Lalu mengabaikan faktor kualitas dan inovasi. Kemudian yang terakhir ada pengaruh kebijakan negara dan faktor politik. Selanjutnya, untuk materi pada sistem mata uang mengambang terkendali ini, apakah dapat kurs berfluktuasi tinggi? Jadi secara umum itu dalam sistem mata uang mengambang terkendali, kurs dapat berfluktuasi, tetapi fluktuasinya tidak akan setinggi dalam sistem mata uang mengambang bebas, karena ada peran intervensi pemerintah atau bank sentral untuk menjaga kestabilan nilai tukar.
Selanjutnya, untuk alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara, yaitu bisa bisa karena adanya indikasi stabilitas ekonomi nilai tukar. Misalkan neraca pembayarannya ini mencatat transaksi internasional, termasuk perdagangan, investasi, dan juga defisit yang terus-menerus juga ini dapat melemahkan nilai tukar mata uang. Selanjutnya, ada juga di pengaruh terhadap suku bunga dan kebijakan moneter. Selanjutnya, pengaruh juga terhadap investasi dan keputusan ekspansi. Lalu yang terakhir ada pengaruh terhadap permintaan mata uang dan likuiditas pasar. Untuk selanjutnya, ada manfaat dari penjelasan PowerPoint ini. eh, dengan mempelajari materi ini bisa bermanfaat untuk saya dalam memahami terkait yang pertama itu manajemen keuangan internasional ini membantu MNC mengelola sumber daya keuangan global, mengelola resiko mata uang, dan membuat keputusan investasi yang lebih baik. Yang kedua itu kontribusi MNC terhadap perekonomian Indonesia memberi wawasan terhadap tentang dampak positif MNC seperti adanya lapangan kerja, investasi asing, dan transfer teknologi dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu untuk penyatuan mata uang ASEAN ini memberikan pemahaman tentang keuntungan stabilitas mata uang dan tantangan implementasinya. Kemudian untuk dampak neraca pembayaran ini memberi wawasan juga terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan mata uang dan resiko nilai tukar. Kemudian yang terakhir ada di metode translasi laporan keuangan. Ini juga penting untuk akurasi laporan keuangan dan pengelolaan dampak inflasi. Mungkin presentasi saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sebelumnya.